Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berbisik di sela pepohonan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah rumah tua yang berdiri di ujung desa, seorang wanita muda bernama Siska menatap jam dinding antik di ruang tamunya. Jam itu baru saja diwariskan oleh kakeknya sebelum meninggal. Sebuah benda yang tampak tak berbahaya, namun memiliki daya tarik yang aneh. Kayu mahoni yang mengkilap, ukiran kuno yang rumit, dan sebuah lonceng kecil di bagian atasnya, semuanya tampak seperti sebuah karya seni berharga. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Jarum jam itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, kadang terlalu cepat, kadang berhenti sama sekali. Suara detakannya tak biasa. Semakin malam, detakan itu terdengar lebih nyaring, seolah-olah mencoba mengatakan sesuatu. Siska duduk di sofa, memandangi jam itu dengan tatapan bingung. Bayangan kecil dari lonceng di atas jam itu tampak meliuk di bawah cahaya lampu redup. Kenapa jam ini terus berdetak meskipun aku sudah melepas baterainya? Pikirnya, bulu kuduk meremang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya. Namun setiap malam, suara detakan itu terdengar semakin keras, memenuhi rumah yang sepi. Pada malam keempat setelah jam itu tiba, Siska tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Ia mencoba melepas semua komponen jam, memeriksa apakah ada mekanisme tersembunyi. Tapi tak ada yang aneh. Jam itu benar-benar hanya jam biasa. Ketika ia memasang kembali jam itu di dinding, lonceng kecil di atasnya berdentang sekali. Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat Siska tersentak mundur. "Apa-apaan ini?" bisiknya, gemetar. Malam itu, ia tidur dengan selimut menutupi tubuh hingga kepala. Namun, suara detakan jam terus menghantui telinganya, bahkan dalam mimpi. Malam berikutnya, Siska terbangun dengan napas terengah-engah. Mimpi buruk barusan begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria tua yang terkurung dalam kegelapan, memohon pertolongan dengan suara parau. Namun yang paling membuatnya takut adalah detakan jam yang mengiringi setiap jeritan pria itu. Semakin lama semakin keras, hingga memekakkan telinga. Siska mengusap keringat di dahinya, mencoba menenangkan diri. Ia melirik ponselnya, waktu menunjukkan pukul 2.45. Namun, ketika ia memeriksa jam dinding di ruang tamu, jarumnya menunjukkan pukul 3.13. "Bagaimana mungkin?" bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Detakan jam terdengar semakin cepat, seperti irama yang menggila. Ia merasa seolah-olah waktu sedang mengejarnya, membawa sesuatu yang tak terlihat. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak tidur lagi. Siska duduk di sofa, memperhatikan jarum jam dengan cermat. Tapi ia tidak mendapatkan jawaban apapun, hanya rasa takut yang terus menghantuinya. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Siska memutuskan untuk mencari tahu asal-usul jam tersebut. Ia menghubungi pamannya, satu-satunya kerabat yang tahu tentang koleksi barang-barang kakeknya. Setelah mendengar penjelasan Siska, pamannya terdiam sejenak, lalu berbicara dengan nada berat.
Jam itu dulunya milik Pak Marjo, seorang pembuat jam terkenal di desa ini. Katanya, tapi dia meninggal dengan cara yang aneh. Tubuhnya ditemukan di ruang kerja dengan wajah penuh ketakutan, dan di sebelahnya ada jam itu yang detakannya masih terdengar meskipun sudah rusak. Siska merasakan tubuhnya menggigil. Apa maksudnya? Kenapa kakek memilikinya? Entahlah, jawab pamannya. Tapi menurut cerita, jam itu dirancang untuk menghitung mundur waktu hidup seseorang. Kalau detakannya semakin cepat, artinya waktumu hampir habis. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Siska. Ia mulai mencatat pola detakan jam tersebut. Anehnya, setiap malam, detakannya memang semakin cepat, seperti mengantarkan sebuah pesan. Di malam terakhir, suara detakan jam begitu keras hingga membuat Siska tidak bisa tidur. Detakan itu bukan lagi seperti jam biasa, melainkan seperti denyut nadi yang mengamuk. Ia memperhatikan jam itu dari jarak jauh. Jarumnya bergerak liar, seolah-olah melawan hukum waktu. Jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang mendekati angka 12. Tepat pukul 12, lonceng kecil di jam itu berbunyi. Tapi bukan bunyi biasa. Suaranya seperti jeritan manusia yang memekakkan telinga. Siska menutup telinganya sambil berteriak, "Cukup!" Tiba-tiba, lampu rumah padam. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu, menyisakan hanya suara detakan jam yang menggema. Siska meraba-raba mencari jalan keluar, namun langkahnya terhenti di depan pintu ruang tamu. Bayangan seorang pria tua muncul di depannya. Wajahnya berkerut, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Namun, Siska mendengar bisikan yang dingin menembus telinganya. "Itu waktumu." Bayangan itu lenyap bersamaan dengan suara detakan jam. Seketika, rumah menjadi sunyi. Keesokan harinya, para tetangga mendapati rumah Siska kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Siska, hanya jam dinding itu yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Detakan jam terdengar pelan, hampir seperti napas yang teratur. Tapi bagi siapapun yang mendekat, ada perasaan aneh yang mencekam, seperti jam itu sedang menunggu.